Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Bobol, Zona Bongkar Bola. Pada video ini saya akan membahas seputar agen sepak bola. Agen sepak bola ini ya saya khususkan di Indonesia ya. Soalnya saya juga belum begitu paham untuk yang di luar negeri itu bagaimana. Oke, bagi kalian yang baru gabung di channel ini membahas seputar informasi sepak bola. Jadi bagi kalian yang sering ketinggalan info-info sepak bola, kalian bisa gabung di channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Berhubung video ini saya buat di bulan puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat puasanya walaupun tidak punya ayang. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini agen sepak bola ataupun agen pemain sepak bola merupakan bagian penting ya dalam perjalanan karir seorang pemain sepak bola. Karena agen sepak bola ini sangat penting ya perannya ya. Di luar negeri ada beberapa yang saya kenal agen sepak bolanya, yaitu ada Jorge Mendes, yaitu dia agennya Cristiano Ronaldo. Kemudian Mino Raiola yang sempat viral kemarin. Mino Raiola ini agen dari Erling Haaland, Pogba, Donnarumma. Itu yang menarik ini, Raiola ini itu apa, dia dibenci semua banyak klub yang dia dibenci banyak klub yang ada di dunia ya, kayak AC Milan itu masalah sama Donnarumma juga. Terus kemudian Erling Haaland yang sampai saat ini belum memutuskan untuk pindah dari Borussia Dortmund. Dan rata-rata pemain yang dibawa agensi Mino Raiola ini pemain-pemain yang potensial. Ada Donnarumma, Pogba, Haaland, Ibrahimovic juga termasuk. Kemudian yang di Indonesia ini yang saya ketahui ada Mas Agi Eka Resi, kemudian Gabriel Budi, cuma dua itu aja. Untuk lainnya saya belum tahu. Untuk agen dari sepak bola yang ada di Indonesia itu ada siapa aja sih? Oke, di sini saya nyontek ya, karena saya juga masih belum begitu paham pengetahuan saya tentang agensi pemain sepak bola. Ya, ini saya juga sharing kepada kalian, bagi kalian yang mau tahu apa sih sebenarnya tugasnya seorang agen sepak bola. Yang di sini agen sepak bola merupakan perantara ya, perantara antara pemain dan klub, dan perantara ini bernegosiasi. Yang perantara yang dimaksud ini masalah negosiasi kontrak, klausul kontraknya berapa, klausul transfer gitu, masalah gitu-gitu. Tugas dan tanggung jawab seorang agen sepak bola ini meliputi yang pertama, negosiasi kontrak untuk mencapai hasil yang terbaik untuk kliennya. Yang kedua, mengamankan dukungan yang menguntungkan dan kesepakatan sponsor. Yang ketiga, mengatur penampilan di televisi, radio, dan media lainnya. Yang keempat, memberikan tawaran kepada wartawan untuk mendapatkan akses wawancara kepada pemain. Jadi tugasnya nggak hanya negosiasi kontrak ya kalau di luar negeri ya, ini juga masalah wawancara juga ini. Terus masalah sponsor juga di bawah naungan agensi seorang pemain sepak bola. Seorang agen sepak bola itu menurut saya juga harus, selain pandai bernegosiasi, juga harus bisa bahasa asing ya. Selain itu, seorang agen pemain sepak bola harus mempunyai channel atau kenalan di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kan biasanya ada pemain asing, kota asing lah, itu seorang agen sepak bola harus mempunyai kenalan di luar negeri yang memberikan informasi bahwa ada pemain-pemain yang
free transfer ataupun yang belum dikontrak oleh klub mana itu yang nantinya akan diboyong ke Indonesia. Seorang agen sepak bola juga harus mempunyai database sejumlah pemain yang ada di dunia ini. Dan menurut Mas Agi Eka Resi ini, setiap 2 bulan harus diupdate ya, pemain ini masih ada kontrak berapa tahun, terus kompetisinya bergulir sampai kapan gitu, terus bagaimana penampilannya, cedera atau tidak kondisinya itu sih. Dan seorang agen juga menyiapkan video-video penampilannya juga agar seorang agen ini bisa mempresentasikan seorang pemain untuk klub-klub yang akan ditawari seorang pemain sepak bola atau pemain asing yang akan bergabung di tim tersebut. Selain database, itu juga ada statistik seorang pemain sepak bola yang akan diboyong ke Indonesia ya. Statistiknya berapa gol yang dicetak, berapa assist yang diberikan, terus berapa menit bermain yang diberikan klub untuk si pemain tersebut. Untuk Mas Agi Eka Resi ini termasuk baru ya kalau terjun di agen sepak bola. Mas Agi ini mulai 2019. Yang saya tahu Mas Agi ini dulu membawai Alex Dos Santos dari Persela, kemudian Arin William. Untuk saat ini Mas Agi cukup banyak ya yang dibawa agensinya Mas Agi ini, pemain-pemainnya ini. Yang pertama ada dari Persebaya Taisei Marukawa, dari Persik Kediri ada Dionatan Makado, Yosef Ejejari, terus Ibrahim Bahson itu juga dari Persik Kediri. Terus yang dari Persik Kediri itu pemain baru yang masuk di putaran kedua, Maru itu juga. Kemudian di Persiraja ada Paulo Henrique, ada juga Leo Lelis yang di musim kemarin di Persiraja, saat ini sudah diperkenalkan di Persebaya Surabaya. Kemudian di PSIS ada Jonathan Cantilana. Terus Jose Wilson juga dulu ada di agensinya Mas Agi Eka Resi ini. Di Persib ada Muhammad Rashid itu juga di agensi oleh Mas Agi Eka Resi. Kemudian untuk Mas Gabriel Budi ini yang saya cek tadi Instagramnya, dia juga pernah membawa Bruno Moreira, itu juga agensi dari Mas Gabriel Budi. Kemudian Spaso, itu sih yang saya lihat di Instagramnya dari Mas Gabriel Budi. Satria Tama juga itu sih. Ini termasuk profesi yang sangat menarik ya, agen sepak bola, karena sangat sibuk sekali tentunya saat jendela transfer dibuka gini. Dia harus mendapatkan info-info pemain siapa aja yang free transfer ataupun yang tidak dikontrak tim manapun, ataupun ada klub yang ingin merekrut seorang pemain ini. Kemudian bernegosiasi masalah kontrak, bonus, masalah sponsor juga yang tadi saya sebutkan tadi yang awal-awal. Kemudian seorang agen ini juga disibukkan pada jeda ataupun pertengahan musim saat perpindahan dari putaran pertama ke putaran kedua. Karena di putaran pertama menuju ke putaran kedua pasti ada evaluasi bagi pemain asing. Itu contohnya yang musim kemarin ada Jose Wilson yang pada putaran pertama di Persebaya Surabaya, kemudian putaran kedua dipinjamkan ke Persela. Nah, ini prosesnya ini juga melewat agen pemain. Dari yang membawa itu siapa? Kalau Wilson kemarin tuh yang bawa Mas Agi, jadi Mas Agi yang memproses perpindahan dari Wilson dari Persebaya ke Persela Lamongan. Nah, ke Persela Lamongan ini dalam bentuk dipinjamkan ya Jose Wilson ini statusnya. Kemudian Jabar Sarja di Persela juga itu dijual ke Persiraja Banda Aceh kalau nggak salah.
di musim pertengahan musim itu yang ngurusi agen pemain ya. Jadi bisa dibilang sangat sibuk sekali kalau jendela transfer dibuka ini sampai jendela transfer ditutup. Kemudian untuk masalah gaji atau pembayaran agensi ini relatif ya, bisa melewati perjanjian yang dia buat bersama pemain itu. Ada juga yang melewati klubnya, jadi seorang agen semisal masuk di tim ini nanti kontraknya nilainya segini, itu di luar agen, nanti agennya diberi berapa gitu, biaya agennya nanti ada juga yang harga segini sudah sekalian agen. Nah, harapan saya ini agen-agen yang ada di Indonesia ini juga bisa memiliki koneksi yang luas, bisa sampai seluruh dunia, saya harap, karena semisal bisa mempunyai banyak koneksi, agen-agen pemain ini bisa membawa pemain-pemain yang ada di Indonesia atau pemain lokal agar bermain di luar negeri, bisa dibawa atau bisa dikenalkan di luar negeri. Dan dunia sepak bola ini termasuk dunia sempit ya, kata Mas Agi Karesi itu. Setiap kali ada yang baik ataupun kabar baik itu pasti akan menyebar. Sebaliknya kalau ada yang kurang baik pasti juga akan berdampak kepada agensi itu sendiri. Semisal nih ya, Arin William dibawa ke Indonesia, sebelumnya di Australia belum ada kan yang main di Indonesia, kemudian Arin William dibawa ke Indonesia melalui agen, terus kemudian kontraknya habis, kembali ke Australia dia pasti cerita-cerita itu ke teman-temannya, oh saya pernah main di Indonesia begini lewat agen Mas Agi ini. Kemudian Jepang juga, dari pemain Persipura itu yang saya tahu Taki siapa itu kalau nggak salah, itu pemain Persipura yang dari Jepang itu juga dia ke Jepang, terus disusul teman-temannya yang ada di Jepang juga, Marukawa menyusul ke Indonesia. Misal Mas Agi ada Marukawa mau ke Persibaya Surabaya, Marukawa juga searching pemain siapa aja sih yang ada di Indonesia, pemain Jepang siapa aja sih yang bermain di Liga Indonesia ini, itu juga mempengaruhi. Kemudian pemain-pemain yang di luar negeri itu semisal dibawa di Indonesia itu kebanyakan bukan dari tim-tim yang elit ya, mungkin tim-tim dari Liga Tengah ataupun bawah di negaranya, kemudian diboyong di sini. Dan di sini kan atmosfer dari supporter kan sangat bagus sekali ya, seumpama dia dari follower Instagramnya jadi 1000, terus datang ke Indonesia meledak jadi 100.000 atau berapa ribu dan akhirnya centang biru. Nah, setelah dari Indonesia dia pulang ke negaranya, dia pasti berbincang-bincang ataupun berbagi pengalaman kepada teman-temannya, oh bahwa di Indonesia ini sangat bagus sekali buat kita. Itu mungkin gitu sih untuk bayangannya ya itu sih harapannya, agen-agen yang ada di Indonesia ini bisa mengorbitkan pemain-pemain Indonesia ke luar negeri, harapan saya itu ya. Dan mungkin cukup segitu aja video dari saya, info-info yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila tadi saya sempat ngerebek ya, soalnya juga saya masih awam masalah agensi itu, bagaimana sih agen pemain sepak bola ini tugasnya apa aja sih. Mungkin cukup gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun data-data yang saya berikan ini nggak benar atau salah, kurang tepat. Saya mohon koreksi. Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar aja. Oke, mungkin cukup gitu aja video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, cukup segitu aja. Matur suwun.